Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Salomon Bintunyan dari kelas PTKC. Mau mempresentasikan apa yang dimulai minggu lalu tentang arsitektur protokol. Ya, langsung saja. Kita mulai dari definisi. Definisi protokol arsitektur, yaitu sebuah arsitektur protokol adalah sebuah struktur berlapis dari perangkat keras dan perangkat lunak yang mendukung pertukaran data antar sistem dan mendukung aplikasi terdistribusi seperti email dan transfer file. Pada sebuah lapisan arsitektur protokol, satu protokol atau lebih diimplementasikan dalam sistem komunikasi. Masing-masing protokol menyediakan serangkaian aturan untuk pertukaran data antar sistem. Ya, kemudian arsitektur protokol yang sering digunakan dalam adalah protokol TCP/IP atau Transmission Control Protocol, bisa juga disebut Internet Protocol. Arsitektur protokol yang penting lainnya adalah model OSI, Open System Interconnection. Adapun arsitektur protokol TCP/IP itu merupakan standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar menukar data dari satu komputer ke komputer lain. Di dalam lapisan internet terdapat lapisan protokol yang menjalankan fungsi komunikasi antara dua komputer, yaitu physical layer, network access layer, internet layer, transport layer, dan application layer. Kita pindah ke kelebihan dan kekurangan TCP/IP. Kelebihannya itu yang pertama, tingkat keandalan yang tinggi dalam interkoneksi pengguna jaringan klien ke server. Jaringan P2P serta LAN dan WAN berhasil digunakan oleh organisasi swasta dan publik dan di lingkungan perumahan dan domestik. Kompatibel dengan alat analisis kerja jaringan standar. Kelebihan yang ketiga itu ini adalah seperangkat protokol multiplatform sehingga kompatibel dengan sebagian besar sistem operasi dan perangkat lunak lain di pasar dunia. Adapun kekurangannya itu yang pertama, ini menyajikan kompleksitas tertentu dalam konfigurasinya yang lebih sulit untuk ditangani daripada suite protokol yang lebih sederhana seperti NetBEUI atau IPX SPX. Kekurangan yang kedua, ini cenderung memperlambat kecepatan transfer data pada jaringan dengan volume lalu lintas menengah dan rendah. Penggunaannya dalam layanan file atau server cetak kurang efisien. Ya, kita pindah ke arsitektur model OSI layer. OSI atau Open System Interconnection merupakan suatu model berwujud kerangka jaringan arsitektural yang menggambarkan standarisasi koneksi pada sebuah komputer. Layer OSI sendiri merupakan susunan kerangka arsitektur yang diadopsi via protokol jaringan melalui 7 layer yang berbeda, yaitu yang pertama, physical layer, data link layer, network layer, transport layer, kemudian session layer, presentation layer, dan yang terakhir application layer. Ya, kelebihan dan kekurangan OSI layer. Nih, kelebihan pertama itu memberikan bahasa dan referensi yang sama antar sesama profesional jaringan. Yang kedua, membagi tugas-tugas jaringan ke dalam layer-layer logis demi kemudahan dan pemahaman. Ketiga, memberikan keleluasan fitur-fitur khusus pada level yang berbeda. Empat, memudahkan dalam troubleshooting. Lima, mendorong standar interoperability antar jaringan dan piranti. Yang terakhir, memberikan modularity dalam fitur-fitur jaringan. Kekurangannya sendiri itu layar 2OSI adalah teoritis dan tidak melakukan fungsi-fungsi yang sesungguhnya. Yang kedua, dalam implementasi industri jarang sekali menggunakan hubungan layer ke layer. Yang ketiga, protokol-protokol yang berbeda dalam stack melakukan fungsi-fungsi yang berbeda yang membantu menerima dan mengirim data pesan secara keseluruhan. Implementasi suatu protokol tertentu bisa tidak mewakili setiap layer OSI atau bisa tersebar di beberapa layer. Ya, mungkin itu yang bisa saya
paparkan pada pertemuan kali ini. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.